Oke, sebenarnya ini udah kelar dengan distribusi probabilitas dan kemungkinannya. Semakin banyak aku mencoba, semakin tinggi kemungkinannya, semakin tinggi juga gagalnya, semakin tinggi juga tapi suksesnya. Oke guys, tapi ya terlepas dari ini data-data ini, aku pengen ngomong. Sebenarnya nggak bakal ada lihat sih, harusnya kalau ada lihat ya sudah. Selamat kalian kena jong, karena aku akan berbicara terus dalam video ini. Jadi aku mau cerita gitu kan. Aku punya teman cerita, cuman apa salahnya? Toh cuman aku doang yang bakal ngeliat video ini. Haha. Dan orang yang cukup penasaran tentang aku, tapi kayaknya nggak ada sih. Jadi ya udah, mau cerita aja. Jadi aku sama dia itu ketemu online, bukan kenalan online, di salah satu platform belajar. Dia itu dia itu bisa buat aku ketawa, dia itu lucu, dia itu freak juga, dia itu dia pokoknya asik. Kadang dia itu bisa diajak yang ngobrol tuh, kalau sama dia itu ngobrol yang berat bisa, ngobrol yang ringan-ringan bisa, ngobrol yang aneh-aneh juga bisa. Ngobrol yang goib-goib gitu kadang, tapi dia sedikit menghindari sih kalau yang goib-goib ya, tapi gitulah pokoknya. Intinya segala topik tuh aku ngobrol sama dia tuh bisa, dan karena itu aku bilang dia tuh sefrekuensi. Tapi pada akhirnya enggak. Kenapa? Karena aku tuh terlalu kan sebenarnya kita tuh temen ya kan, kita tuh temen, tapi aku gak suka, maksudnya karena aku sama dia tuh pernah di fase yang kayak bilang I love you tuh gitu kan, tapi pakai kimia. Nanti kalau misalkan masih ada aku tunjukin, aku kasih screenshotan dikit. Itu bener-bener freak banget sih. Aku nggak ngerti lagi kenapa aku bilang kayak gitu ke dia. Maksudnya kan orang kan normal kan bisa kan I love you too, aku suka kamu, aku cinta kamu gitu kan, I love you babe gitu kan. Bisa-bisanya aku pakai iodin, lutanium, vanadium kalau nggak salah, uranium kalau nggak salah itu. Tapi ya, nanti kan udah lihat lah, pokoknya itu kayak freak banget aku, kayak oh my god. Padahal nilai kimia aku tuh 5, 6 itu kan. Tapi itu yang karena itu aku tuh nggak mau ngehapus chat itu. Aku nggak mau ngehapus chat itu. Jadi orang tua aku tuh kan kayak ya sama kayak orang tua lainnya di luar sana, mereka sayang sama aku. Jadi kayak jangan dulu kalau bisa pacaran, takut mengganggu aku, takut bikin aku nggak fokus, kurang fokus. Ya emang bener, dan kayaknya ya juga ya udah gitu. Aku paham mereka, tapi aku bandel. Salah, aku nggak ngelakuin lagi sekarang, beneran. Nah udah tuh di situ aku nggak mau ngapus. Jadi ya itu, jadi gombalan strike parentnya aku tuh kalau misalkan aku nggak mau ngapus, kayak aku pengen chatnya tuh stay di situ, aku pengen baca gitu kan ya itu. Tapi sekarang semuanya udah aku hapus semua. Kenapa? Karena aku sudah tidak ingin mengingat tentang dia lagi, karena kita sudah menjadi asing juga gitu. Jadi ya dan itu bener-bener setiap kali aku baca chatan yang itu, kayak ngulang-ngulang bacaan itu, kayak ketawa sendiri, kayak oh my god, kayak gitu loh. Dan itu bener-bener wah. Dan orang tua aku pas misalkan lagi periksa HP aku gitu, nggak sadar, nggak tahu. Dan itu aku berhasil. Dan itu serunya. Tapi aku tahu deh, aku sadar kayak kita beda agama. Pertama kita kenalan online, kita beda agama, kita beda pulau. Terus habis itu apalagi ya pokoknya ada banyak banget hal-hal yang berbeda antara kita. Tapi aku tuh tetap pengen maksain
nggak apa-apa. Tapi dia tuh soalnya tuh dia tuh asik banget, bener-bener kayak asik banget loh buat diajak ngobrol. Kayak dia satu-satunya orang yang kayak aku kenal, aku bisa langsung kayak open gitu loh sama dia. Bukan itu. Astagfirullahaladzim ya nah. Ya jadi kayak aku intinya banyak cerita ke dia, padahal itu kita baru kenal loh. Bahkan temen-temen aku yang kenal online cewek aja nggak terlalu apa ya, aku nggak terlalu terbuka banget, kayak aku juga bingung. Tapi ya tapi karena pas waktu itu juga mungkin aku lagi kayak sekarat gitu, aku bener-bener kayak udah sekarat kayak aku besok masih hidup apa enggak ya gitu kan. Jadi ya udah, nah aku cerita ke dia karena kebetulan oh ya pas waktu itu juga lagi covid tinggi, jadi kayak aku nggak punya teman. Tapi pas waktu itu ada guru satu tuh, kayak guru aku, kayak kakak aku, kayak wah dia tuh segalanya banget. Kayak aku tuh masih ada di sini, aku masih hidup juga karena salah satunya selain orang tua ya, orang tua juga sangat-sangat penting karena bagaimanapun dan apapun alasannya orang tua, kalau misalnya nggak ada orang tua aku juga sampai sekarang juga nggak ada di sini, nggak hidup, udah mati gitu kan. Nah beliau ini orang luar yang apa ya, yang buat aku tuh kayak pahlawannya di hidup aku tuh beliau gitu lah. Orang tua aku juga oke. Beliau adalah salah satu orang yang paling hebat, yang kayak wow, aku selalu kagum sama beliau, kayak keren banget. Kayak sekarang tuh sosok beliau tuh buat aku tuh kayak sosok pahlawan yang bener-bener wow. Aku ngeliat tuh kayak ini kakak ini keren banget sih. Itu aku kenal beliau tuh pas aku SMP, itu keren banget. Kayak aku kayak amazed sama beliau, keren banget pokoknya beliau itu. Ya back to the story. Jadi ya aku sebenarnya udah cerita ada kakak itu, cuman pas waktu itu aku masih kayak aku dimarah-marahin. Kayak kakaknya itu kalau misalnya ngomong tuh bukan yang ngomongin yang pelan-pelan, kakaknya tuh kayak kamu sadar gitu, kayak menurut aku kayak gitu ya, oh my god gitu kan. Udah pokoknya udah kacau banget lah. Tapi ya kakak itu, aku tahu kakak maksud dari kakak itu adalah nyadarin aku karena kayak goblok gitu kan. Yon sadar Yon, kamu gak boleh goblok gitu kan. Nah, terus itu tapi karena aku masih kayak aku masih ada yang ingin aku keluarkan, tapi aku gak mungkin kayak chat kakaknya terus, apalagi chat terakhir aku tuh kayak nggak dibalas. Mungkin karena aku emang ngeyel banget, kayak aku kakak sama pendapat aku dengan kebodohan aku yang sekarang sudah aku sadari, sudah aku lalui dan aku tinggalkan, alhamdulillah gitu kan. Jadi ya kayak karena nggak dibalas juga aku kan nggak enak juga kan. Jadi ya udah kalau begitu. Jadi aku cerita sama si cowok ini dan dia baik banget, bener kayak dia keren banget. Dia juga aku kerja keras, kayak setiap kayak kalau misalkan aku deket nih sama dia, pas lagi deket sama dia, aku tuh selalu kayak kan dulu mah kan ya aku kan apa ya, selalu merasa keren kan. Kayak kalau misalkan aku punya cowok gitu, aku kayak ngerasa keren untuk dia, bukan merasa keren untuk dia sih, tapi kayak aku merasa amazed sama sosok yang kayak aku lihat kayak apa ya, dia tuh kerja keras gitu kan. Terus dia itu juga apa ya, dia baik, dia apa ya, dia tampan dan pemberani loh guys. Itu karena satu video dia suka nyanyi juga gitu. Pokoknya intinya aku kayak aku dulu bilangin kayak cowok aku keren banget ya, cowok gue keren banget ya, dia pekerja keras, bisa ngasilin duit, terus mau membantu orang tuanya padahal masih SMA. Kayak kebanyakan cowok sekarang itu kayak aku bener-bener kayak mau keren sih ini cowok, wah keren banget, kayak oh my god keren guys, keren banget gitu kan. Nah abis gitu udah tuh pokoknya aku bener-bener kayak selalu setiap hari kayak tau gak sih, dia ngirimin karena kan stalking dia kan aku. Terus habis ada fotonya dia udah beberapa tahun lalu gitu, pas di SMP kayaknya, itu aku screenshot. Terus kan misalnya malam nih, ya Tuhan aku kayak bilang kayak gini, ya Tuhan makasih
udah kenalin aku ke dia gitu. Terus HP ini HP aku ini fotonya dia. Terus habis itu kayak aku perbesar fotonya, ini kacau aja. Kayak aku cium ke jidatnya dia, kayak ya Allah, lu banget dia udah kayak ngapain, kamu tuh cewek, kenapa kamu nyium kening cowok kamu? Kayak kan biasanya kan kalau misalkan di apa namanya drakor atau dia apa gitu kan, kebanyakan tuh cowok kan. Kalau ini enggak, kayak aku gak tahu sih dia gimana, tapi ini aku hanya menceritakan dari sisi aku doang kan. Nah, keren banget lah pokoknya. Kayak Yuna, kamu harus emang pokoknya disitu bucin buat kayak astagfirullah, nggak boleh sebucin itu lagi, kayak jangan, kayak ya pokoknya gitu. Kayaknya bener-bener udah no gitu. Jadi kayak ya udahlah, tapi kayak ya gitu. Dan pada intinya tuh aku tuh kayak ya aku sayang sama ya pokoknya gitulah. Jadi aku kayak aku sayang sama dia, kayak sampai pada akhirnya aku tahu bahwa apa namanya kayak kan kalau misalkan aku nih ngeliat ke dia itu sosok yang apa ya, hebat, sosok yang aku bisa selalu aku banggain gitu kan. Tapi kayaknya dia gak ngerasa sama gitu ya, intinya pokoknya ada masalah gitu kan. Itu yang ada masalah, emang masalah besar, dan itu salah aku juga, salah perbuatan aku juga. Tapi itu adalah sesuatu yang lalu, dan itu seharusnya, dan aku berusaha untuk, maksudnya aku nggak diem aja kan, dan aku tidak merasa salah. Tapi aku merasa salah, cuman aku nggak terlalu kayak ini bukan salah aku banget, dan aku cukup worth enough loh. I mean like look at me ya pokoknya begitu. Tapi juga bukan pilihan, juga bukan apa sih, aku juga nggak bisa maksa dia buat suka sama aku. Jadi kayak ya udah, akhirnya kita oh ya kayak gak bisa ya, gue nggak bisa suka sama lo gitu kan. Kayak ya udah, akhirnya kita jadi stranger sekarang. Tapi masalah terbesar ya adalah ini apa namanya, mungkin aku masih, kalau kepikiran sih enggak sih, cuma kayak kesel. Tapi aku alhamdulillah loh, maksudnya dia masih mau dengerin cerita aku. Tapi aneh juga sih, dia masa ya udah bilang ini tuh, terus tiba-tiba dia mau datang, kayaknya dia emang pengen jadi temen doang. Tapi kayak Ben, ini yang lucu tuh Yona, seorang yang kayak lu bilang tuh makan hati gitu kan. Makan hati bisa bikin Anda overthinking. Anda ngechat saya lagi, Anda yakin gitu kan, Anda yakin hubungan lagi dengan saya? Akhirnya aku blokir dia. Itu juga karena teman-teman aku kayak udah ya nggak apa-apa, blokir aja. Tapi aku kayak nggak nyesel sih, cuman kayak kasihan sih. Tapi ya udahlah ya, intinya aku sekarang sudah tidak terlalu ingin mencari cowok lagi. Kenapa? Karena aku ingin fokus ke diri aku. Kayak udah deh, cukup, udah 13 menit juga. Kalian dengerin aku ngomong bener-bener kayak literally ngomong cerita tentang dia, aku, dan oh ya kemungkinan dia tuh kayak aku selamat. Sebenarnya aku berharap yang di atas ini nih, yang gini aku berharap ingin kenapa, karena itu tuh gak mungkin. Kenapa aku masih melanjutin, kenapa aku masih kayak pengen deket sama dia, itu karena dia itu worth it, karena menurut aku dia itu worth it gitu loh, sesederhana itu. Tapi mungkin ya aku tidak terlalu worth it untuk dia, jadi ya sudah. Tapi tahu juga sekarang juga kita sudah tidak, ya ini kita berdua sering nyakitin dah pokoknya gitu. Nah, sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk tonton video-video aku yang lain, oke? Mantap.